Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Hersbuna Arif dari Forum News Network. Hari ini ada satu peristiwa penting di Indonesia ini berkaitan dengan anti-Islamofobia ya. Sejumlah tokoh ini mendeklarasikan gerakan nasional anti-Islamofobia, dan saya akan mengajak Anda untuk memperbincangkan ini dengan salah satu presidium, yakni Mas Ferry Yuliantono. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Harsu, apa kabar? Alhamdulillah, akhirnya sampai juga ini ya, gerakannya sudah lama digagas oleh Des Anti Islamofobia ya, dan sekarang ini saya kira ini bukan serikat Islam saja ya, banyak tokoh bergabung di sini ya. Ya, jadi ini gabungan. Jadi kalau kemarin ini kan inisiasinya dilakukan pada saat kita kumpul-kumpul di rumahnya Mas Ahmad Dhani, itu hadir tokoh-tokoh, ulama, habib, aktivis-aktivis Islam yang kemudian membicarakan salah satu yang penting adalah ketika Ustadz Abdul Somad itu deportasi dari Singapura, dan kemudian ada peristiwa di India yang membuat kita melakukan demonstrasi di kedutaan besar baik di Singapura, kedutaan Singapura maupun kedubes India. Dan kemudian pada pertemuan tersebut ya kita kemudian bersepakat untuk membuat semacam organisasi atau gerakan moral lah dalam rangka untuk menindaklanjuti hasil resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sudah ditetapkan tanggal 15 Maret 2022 kemarin, dan di Indonesia diharapkan ini menjadi gerakan yang lebih menyeluruh, mengikut sertakan ormas-ormas Islam, partai-partai Islam, kemudian ulama, tokoh-tokoh, dan semua yang kita anggap relevan untuk kita ajak bagaimana ini jadi gerakan nasional, jadi gerakan anti-Islamofobia ini bisa berskala nasional, karena memang kita memerlukan sebuah organisasi gerakan yang bisa melakukan kegiatan sosialisasi, melakukan kegiatan kampanye, tapi juga kemudian kita bisa melahirkan satu produk naskah akademik dan naskah rancangan undang-undang tentang anti-Islamofobia yang diharapkan nanti bisa diserahkan ke parlemen untuk ditetapkan sebagai undang-undang anti-Islamofobia. Dengan adanya undang-undang anti-Islamofobia ini kita bisa kita jadikan referensi untuk melindungi ajaran suci Islam, melindungi Nabi dan Rasul di Islam, kemudian juga melindungi ulama-ulama, tokoh-tokoh dari produk Islamofobia, baik ucapan, lisan, baik produk tulisan maupun produk seni, maupun dari produk-produk yang bersifat kebijaksanaan, kebijakan dan perundang-undangan, aturan dan sebagainya. Nah, diharapkan dengan naskah akademik dan rancangan undang-undang ini kita bisa punya referensi, sehingga tidak seperti sekarang ini ditafsirkan sepihak aja, Mas. Jadi kita dianggap Islam itu radikal, Islam itu intoleran, Islam itu malah sekarang dianggap berlawanan dengan Pancasila. Ini kan sesuatu yang perlu diluruskan, bahwa itu adalah produk Islamofobia tuh, cara berpikir yang seperti itu. Ya. Dan yang ketiga tentu dengan gerakan nasional ini diharapkan kita melakukan penggalangan dan terbuka kerjasama dengan pemerintah, dengan maksud bahwa TNI, polisi, Badan Intelijen Negara, Badan Penanggulangan terorisme, dan birokrasi pemerintahan harus juga mau kita ajak untuk menyamakan persepsi tentang anti-Islamofobia ini, karena ini sudah menjadi keputusan dunia. Jadi ini perlu diikuti bukan hanya oleh struktur kekuasaan, tapi juga oleh masyarakat di Indonesia. Jadi dunia sudah berubah nih, Mas Harsu. Dunia sudah berubah. 20 tahun Amerika sudah
melakukan evaluasi, Barat juga begitu, Eropa, Australia, bahkan di Asia juga seperti itu. Diharapkan kita yang di sebuah negara yang mayoritas penduduknya Muslim, saatnya kita sekarang satu memberikan teladan, membuktikan bahwa kita sebagai mayoritas Muslim itu ternyata bisa melindungi, mengayomi penduduk yang minoritas, yang beragama minoritas, tapi kemudian juga kita bisa mendasarkan kehidupan berbangsa, bermasyarakat kita dengan rujukan tentang anti-Islamofobia yang sudah menjadi keputusan dunia ini. Jadi ini gerakan ini jadi gerakan nasional, Mas Hersu, tapi juga akan jadi gerakan internasional juga karena memang nyambung dengan semangat anti-Islamofobia yang sekarang sedang berkembang di seluruh dunia. Jadi kami juga mendapatkan dukungan dari Pak Samsi Ali, Imam Masjid New York, kemudian kita juga mendapatkan dukungan dari teman-teman dari berbagai negara terhadap terbentuknya gerakan nasional anti-Islamofobia di Indonesia ini. Ya. Dan mudah-mudahan Mas Arsul ini bisa jadi ikhtiar kita lah untuk meluruskan kembali gitu, untuk stop gitu Ya. ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan terhadap Islam gitu. Ya. Oke, ini pertanyaan ini bentuknya apa ya? Ormas atau apa nih lembaga ini? Ya, sekarang sih gerakan moral aja, Mas Harsu, belum kita daftarkan gitu karena memang ini gerakan moral gitu, belum ada strukturnya, tetapi daerah-daerah juga sekarang sudah bersedia untuk membentuk organ yang sama. Tanggal 24 kita ada kegiatan di Jawa Timur karena ada semacam deklarasi gerakan nasional anti-Islamofobia juga di Jawa Timur. Akhir bulan ini tanggal 31 di Jawa Barat, di Kota Bandung, itu juga akan ada semacam apel siaga anti-Islamofobia dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita terbuka organisasi ini karena yang terpenting adalah bagaimana anti-Islamofobia yang sudah jadi resolusi ini di Perserikatan Bangsa-Bangsa itu bisa binding, bisa mengikat kemudian ke masyarakat dan kemudian juga kita melakukan diskusi, kemudian penyamaan persepsi dengan pemerintah supaya kita bisa punya sikap yang sama gitu. Kalau sekarang kan ada kriminalisasi, ada diskriminasi, ada perlakuan-perlakuan yang menurut pandangan kami itu disebabkan karena Islamofobia gitu. Nah, diharapkan dengan adanya gerakan ini juga bisa disambut baik oleh pemerintah untuk ya kita sama-sama saling mendasarkan dengan menggunakan referensi yang sama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa itu. Sebagai negara anggota PBB kan kita berhak gitu. Dan tentu kalau kita bisa memanfaatkan momentum ini, ya tema anti-Islamofobia ini bisa diharapkan menyatukan umat, tapi juga bisa diharapkan lebih luas lagi. Ini menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat bagi persatuan nasional gitu. Ya. Oke, ini selain Anda, ini presidiumnya sekarang ini berapa orang sementara ini, Mas Ferry? Ada Mas Ahmad Dhani, kemudian ada Habib Muhsin, ada Ustadz Abu Taki, ada Pak Al-Khatiri, kemudian ada saya sendiri, kemudian ada Gus Am, cucunya dari Kiai Haji Wahab Hasbullah, kemudian ada Pak Kiai Haji Anwar Abbas, terus ada Mas Mustafa Nahra, itu ya Mustafa Nahra. Jadi ya memang ini berkembang terus sih Mas. Jadi sementara sih presidiumnya itu kalau pendirinya banyak banget Mas. Dari kemarin ada ratusan lah pendirinya gitu. Cuma ini presidium kita bentuk untuk memudahkan kegiatan kita dikoordinir gitu. Hari ini pun juga sedang berlangsung rapat untuk pertama kalinya dan dibentuk komisi-komisi kerja gitu supaya berfungsi gitu. Jadi nanti insya Allah ada call centernya juga Mas, kemudian juga ada ya inilah sebagaimana fungsi sebuah organisasi gitu. Tapi organisasinya sekali lagi tidak rigid karena ini memang sebuah organisasi gerakan moral, jadi memang perlu semangat volunteerism, tapi kemudian juga perlu sesuatu yang bisa membuat kontra narasi itu, kontra produk, kontra kontra opini gitu. Jadi
Misalnya kita juga membuat produk-produk untuk film, animasi, kartun, kemudian yang bisa mensosialisasikan tentang anti Islamofobia. Kemudian kita memproduksi seni budaya yang bisa mengcounter opini, mengkontra narasikan yang selama ini juga sering terjadi gitu. Jadi pokoknya ini kita akan lakukan kerja-kerja yang supaya tema anti Islamofobia itu bisa nyebar ke seluruh daerah di Indonesia, tapi juga bisa bersifat internasional. Tapi kemudian kita juga bisa menjangkau ke anak-anak atau generasi yang lebih muda gitu, supaya kesadaran tentang anti Islamofobia ini bisa diterima oleh masyarakat yang lebih luas. Ya, oke. Mungkin untuk untuk memudahkan publik memahami ya, apakah teman-teman di GNAI, Gerakan Nasional Anti Islamofobia ini sudah membuat semacam definisi atau batasan apa sih yang masuk dalam kriteria Islamofobia itu? Ya, makanya Islamofobia itu bisa terdiri dari kegiatan formal, verbal, ada Islamofobia yang berbentuk tulisan, film, dan lain sebagainya. Tapi Islamofobia juga ada yang bisa bersifat aturan, undang-undang, atau kebijakan gitu. Jadi misalkan contoh verbal, itu kan seperti yang disampaikan oleh juru bicara partai berkuasa di India. Itu kan pernyataan verbal yang bisa diidentikan dengan Islamofobia gitu, dan kemudian menurut reaksi yang luar biasa di sana dan seluruh dunia. Kemudian contoh Islamofobia yang berbentuk tulisan atau produk, misalkan yang di Holy Wings gitu, itu kan juga sesuatu yang bisa dikategorikan sebagai Islamofobia, karena itu selain menyinggung ajaran suci agama Islam, juga menyinggung tentang Rasul Nabi Muhammad yang dihormati oleh umat Islam. Kemudian ada juga film-film produk seni seperti kartun yang beberapa waktu yang lalu di Prancis, film dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah yang kebijakan, misalkan seperti kalau di Indonesia kemarin Litsus yang di KPK gitu, itu kan Islamofobia begitu. Kemudian ada aturan atau ada kebijakan lain yang masuk dalam kategori Islamofobia. Jadi memang terus akan kita kaji, tetapi kenapa kita perlu untuk membuat naskah akademik dan rancangan undang-undang anti Islamofobia ini? Karena diharapkan nanti itu juga bisa mensinkronkan dengan undang-undang yang undang-undang yang relevan gitu. Misalkan undang-undang tentang penistaan agama, soal undang-undang tentang yang lain-lainnya, misalkan ada usulan-usulan juga tentang pernikahan antar agama dan sebagainya. Jadi itu juga perlu dikaji apakah kemudian itu masuk dalam ranah anti Islamofobia atau masuk di ranah yang seperti apa gitu. Jadi memang ini perlu semua pihak juga harus terbuka juga untuk mendefinisikan ulang tentang Islamofobia ini, dan saya rasa ini pemerintah juga termasuk yang harusnya juga mulai bikin ini, Mas Harsu. Jadi di Densus itu kalau perlu ada divisi anti Islamofobia, di BNPT juga harusnya ada itu soal anti Islamofobia dibahas, di kepolisian, di TNI itu juga harusnya ada. Sebab ini kan tidak bisa dibiarkan, tidak bisa dibenarkan kalau kemudian definisi atau subjektivitas itu kemudian bisa menafsirkan sendiri soal-soal ini. Karena 20 tahun ini ya terutama bagi umat Islam sangat merugikan karena dibuat stereotip atau propaganda yang mengidentikan gitu, Mas Arsu, bahwa Islam itu seperti itu. Jadi sekarang, dan itu juga sudah dianggap dengan akal sehat, rasionalitas yang ada di Barat gitu, bahwa itu ternyata tidak benar, dan oleh karena itu sebenarnya sekarang lah justru umat Islam yang mau
yang harus membuktikan ini jadi momentum buat kita semua bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, tidak seperti yang mereka buat stereotipnya. Gitu. Ya, pertanyaan saya ini Mas Ferry, seberapa serius atau mungkin saya ubah, saya ganti, seberapa gawat sebenarnya Islamofobia ini di Indonesia? Gawat ya gini, sebenarnya misalkan di Amerika Ilhan Omar itu kan anggota House of Representatives memperjuangkan tentang nasib umat Islam yang minoritas di sebuah negara gitu. Itu pertanyaan saya, karena kita kan negara yang mayoritas, jadi kenapa kita mesti justru harus kita kan? Tapi ironinya memang di situ Mas Harsu, jadi kita yang mayoritas ini sekarang kan mengalami sesuatu gitu. Jadi kalau ini saya bisa sampaikan, memang ada peran kekuasaan kemudian memproduksi Islamofobia dalam rangka bisa jadi ini akibat dari persaingan di politik ya. Mungkin karena akibat dari pilkada atau apa segala macam. Tapi kemudian ini diproduksi dan direproduksi terus sehingga kemudian Islamofobia ini bisa dijadikan sebagai bahan oleh pihak-pihak tertentu kemudian untuk memecah belah gitu. Dan kondisi ini kan tidak bisa dibenarkan. Misalkan buzzer, kok sampai sekarang mereka sebenarnya sudah dalam kategori yang sebenarnya tidak boleh dibenarkan lagi. Kemudian mereka dengan seenaknya menyinggung menyinggung umat Islam lah gitu. Tapi itu kan didiemin gitu. Itu kan harusnya pemerintah, kekuasaan, penguasa itu harusnya udahlah buzzer-buzzer ini dilarang itu masuk ke ranah atau wilayah yang peka dibicarakan di publik gitu loh. Ya. Misalkan ya kemarin bagus tuh dalam kasus Holy Wings itu dengan itu kan memang sudah melampaui batas gitu. Jadi memang menimbulkan kemarahan dan tegas gitu, apalagi ada masalah perizinan dan kemarin misalkan ACT gitu, tiba-tiba saya nggak tahu kenapa misalkan Menteri Muhajir Effendi ya kan itu padahal interim, harusnya kan bijaksananya Pak Muhajir Effendi tunggu Bu Risma karena Bu Risma sedang melaksanakan ibadah haji, silahkan diaudit dulu sambil menunggu Bu Risma datang, kemudian ya gitu. Tapi ini nggak nunggu Bu Risma datang, nggak dilakukan audit, tiba-tiba dicabut izin operasionalnya. Kemudian yang kedua PPATK langsung membekukan seluruh rekening. Harusnya bijaksananya menurut pendapat saya ACT dilarang untuk melakukan penggalangan, tapi untuk melakukan penyaluran karena sudah terlanjur banyak orang yang memberikan donasi yang itu sudah harusnya disampaikan amanatnya dan sudah banyak orang rakyat yang harusnya mendapatkan atau menerima manfaat, itu harusnya PPATK bijaksananya juga seperti itu. Mungkin ACT untuk sementara dilarang untuk melakukan penggalangan, tapi diperkenankan sampai dengan waktu misalnya 3 bulan untuk bisa menyalurkan bantuan dan sampai kepada yang berhak gitu. Kayak kemarin kan akhirnya ACT tidak bisa melaksanakan kurban yang setahu saya 14.000 setara kambing atau domba gara-gara dibekukan gitu. Jadi ini apakah termasuk dengan Islamofobia atau enggak, ini kita perlu rumuskan, tapi itu sikap yang berlebihan juga terhadap kasus ACT dari kekuasaan gitu. Nah itu contoh-contoh yang seperti itu banyak banget gitu Mas Harsu. Ya. Jadi nah, ini kan jadi ya sejak pemerintahan Pak Jokowi ini sih sebenarnya banyak ini. Ya. Oke, jadi kan sebenarnya begini, mesti kita definisikan bahwa yang namanya Islamofobia itu tidak harus muncul dari orang non-Muslim, justru bisa juga itu muncul dari kalangan Islam sendiri kan kalau di Indonesia bentuknya. Ini kan berbeda sekali dengan apa yang terjadi di Amerika misalnya. Iya, nah, makanya ini sebenarnya banyak teman-teman yang juga non-Islam yang mendukung gerakan anti-Islamofobia ini karena memang ini sebenarnya adalah tema yang sifatnya universal,
sifatnya kemanusiaan dan bersifat keadilan gitu. Jadi memang apa namanya, karena ini apalagi sudah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam apa pergaulan internasional, tentu ini harus jadi referensi kita semua. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang berlebihan, sebenarnya ini justru adalah satu momentum buat kita. Makanya tadi saya sampaikan bahwa ini bukan hanya satu tema yang bisa apa mempertautkan umat Islam, tapi tema anti Islamofobia ini buat negara yang mayoritas penduduknya Muslim seperti di Indonesia ini penting untuk kita bisa membangun persatuan nasional. Jadi kita juga sadar kita nggak bisa diadu antara satu umat dengan umat yang lain gitu, karena memang tidak ada masalah tentang apa itu. Ini kan produk dari Islamofobia yang kemudian direproduksi terus sehingga kemudian seolah-olah kita ini apa namanya Islam itu stereotip seperti yang dituduhkan mereka, padahal negara ini kan apa namanya jelas secara konstitusional apa namanya berdasarkan agama ketuhanan yang Maha Esa, kemudian sejarah peran penting umat Islam itu besar sekali gitu, dan secara apa populatif itu kan kita juga mayoritas. Jadi sebenarnya justru ini kesempatan yang baik buat kita untuk mencontohkan bahwa Islam yang di negara yang mayoritas kita tidak melakukan seperti yang kayak India gitu. Kemudian mereka melakukan intimidasi kepada umat Islam yang di India, kan kita di Indonesia nggak ada. Kita sebagai mayoritas kan tidak pernah melakukan pengusiran terhadap orang agama minoritas. Apalagi kita tidak pernah melakukan genosida gitu, seperti di beberapa negara yang Islamnya minoritas. Jadi sebenarnya ini penting untuk diketahui oleh banyak pihak, bukan hanya untuk kepentingan nasional tapi kepentingan dunia, bahwa sebenarnya Indonesia sudah masuk ke apa namanya sesuatu yang bisa dijadikan ukuran bagi pelaksanaan penghormatan terhadap satu agama dengan agama yang lain. Tapi ini kan kemudian dicoba dirusak, kemudian dibangun persepsi, dipropagandakan seolah-olah kita apalagi di anti Pancasila, intoleran dan lain sebagainya. Kan ini gampang sekali jawabnya, kan kita nggak pernah ngusir agama minoritas, kita nggak pernah genosida terhadap yang agama minoritas di Indonesia, kita nggak pernah melakukan diskriminasi atau pelecehan terhadap nabi, terhadap kitab suci agama lain. Saya rasa Indonesia tidak pernah mencontohkan itu. Ya, ini kalau teman-teman di GNAI apakah sudah mencoba mengidentifikasi sebenarnya penyebab lahirnya sikap anti Islamofobia ini, dan apakah ini memang narasi semata-mata sebenarnya narasi politik dengan memanfaatkan sentimen keagamaan, ada kepentingan politik atau ada kepentingan ekonomi yang mendasari sehingga muncul sikap semacam ini di Indonesia? Ya memang harus ditelusuri juga, ini perlu ada pengamatan lebih jauh lagi, karena memang ada yang memproduksi dan mereproduksi. Tapi kan yang menjadi pelaku produksi dan reproduksi itu bisa dilakukan oleh aktor-aktor negara, tapi juga bisa oleh aktor non-negara. Kalau kepada aktor yang negara, tentu yang tadi menjadi bagian dari yang akan Gerakan Nasional Anti Islamofobia lakukan, kita menyamakan persepsi, kita juga bangun kesepahaman tentang anti Islamofobia ini kepada birokrasi, kepada aparat keamanan dan aparat ketertiban dan sebagainya. Tapi juga kalau kepada aktor-aktor yang non negara ini, bisa jadi dia adalah pihak-pihak yang ingin mengadu domba juga dan mengambil keuntungan secara politik gitu. Bisa jadi mereka adalah orang yang punya kekuasaan dalam pengertian dia punya uang, tapi dia punya pengaruh kepada pengambil kebijakan. Kemudian bisa juga isu ini diproduksi atau direproduksi dalam rangka menutupi satu masalah yang sebenarnya masalah yang menyangkut hajat, masalah penting yang dirasakan oleh masyarakat lebih banyak, gitu. Sehingga dimunculkan, diproduksi, direproduksi soal-soal yang Islamofobia gitu. Jadi kita lihat nanti, mudah-mudahan dengan gerakan nasional ini kita bisa
mengidentifikasi siapa pelaku-pelaku yang sering memproduksi dan mereproduksi Islamofobia ini, baik secara verbal, baik secara produk kesenian atau produk kebudayaan maupun berupa aturan-aturan gitu. Jadi sebenarnya kita udah dapat gambaran sih kira-kira. Ya. Karena tadi kan disebut ya selama pemerintahnya Pak Jokowi ini meningkat, apakah Islamofobia ya? Apakah ini merupakan satu kebijakan negara, kebijakan pemerintah, atau kebetulan saja kemudian ada semacam pembiaran dari pemerintah dalam soal ini? Ya, pertama pasti pembiaran, tapi kemudian juga ikut-ikutan penguasanya gitu. Kalau kita perbandingkan ya, bukan kita karena perbandingkan dengan kehidupan di masa pemerintahan yang sebelumnya kan terjadi perbedaan situasi gitu. Waktu zaman Pak SBY ya kita nggak pernah ada masalah-masalah yang seperti terjadi Islamofobia yang seperti sekarang itu. Ini kalau sekarang kan ada buzzer-buzzer, ada segala macam orang-orang itu yang sepertinya seakan-akan dapat kekebalan hukum gitu loh. Ya, bahkan sebenarnya Ibu Megawati pun pernah terjadi ketika waktu itu pemerintah Amerika meminta ekstradisi Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, Ibu Megawati dengan tegas bisa menolaknya loh pada waktu itu ya. Iya, jadi kalau di pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini terlalu permisif, bahkan seperti melindungi kesan yang muncul di masyarakat terhadap orang-orang yang sengaja tuh menghina, kemudian memprovokasi gitu loh, dengan entengnya gitu, hujatan-hujatan yang mengesankan, meremehkan, kemudian yang menghina tentunya. Dan ini kan harusnya pemerintah harus bisa lebih tegas gitu. Ini buzzer-buzzer harusnya udah dilarang ngomong lah itu. Ya. Itu karena ya contoh gampang-gampangnya gitu kan. Mungkin kalau bicara yang lain masih nggak apa-apa, tapi kalau jangan nyenggol-nyenggol tema-tema yang itu peka gitu, karena itu berkaitan dengan misalkan soal kerukunan antar umat beragama gitu. Nah ini kan enggak. Kementerian Kominfo membiarkan pengaduan kepolisian terhadap para pelaku Islamofobia itu tidak pernah ditindaklanjuti dan lain sebagainya. Jadi ini memberi kesan kepada masyarakat bahwa pemerintahan ini membiarkan atau bahkan juga ikut terlibat dalam Islamofobia ini. Gitu. Ya. Nah ini kita bukan mau melawan pemerintah, Mas Harsu, tapi justru Gerakan Nasional Anti Islamofobia ini ingin membangun sebuah pemikiran atau kesadaran baru bahwa sebaiknya pemerintah jangan Islamofobia, apalagi umat Islam ini mayoritas dan secara historis kita ini punya andil besar terhadap sejarah bangsa ini. Ya. Bahayanya apa nih, Mas Ferry, kalau ini terus berlanjut gitu? Ya, ini kan akan menjadi potensi konflik, bisa jadi potensi konflik, bisa berakibat terhadap pembelahan yang berakibat secara fisik, bisa perang saudara, bisa segala macam. Padahal sekarang pada saat situasi masyarakat, terutama dalam keadaan ekonomi yang sedang berat seperti sekarang, baiknya perbedaan-perbedaan yang ada dikelola oleh pemerintah, dibangun sebuah narasi yang bisa kondusif sehingga kita bisa bersama-sama bekerja bersama dengan pemerintah memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Misalnya contoh kayak kenaikan harga-harga barang di daerah-daerah sedang tinggi-tingginya, rakyat banyak butuh bantuan. Kan negara tidak bisa sepenuhnya melakukan itu semua, perlu tangan-tangan dari peran serta masyarakat yang harus dilibatkan. Ini malah ACT-nya dibekuin gitu. Ini kan membingungkan. Ini sebenarnya udah tidak mampu karena memang peran negara kan makin terbatas lama-lama gitu. Jadi sebenarnya
kegiatan filantropis, kegiatan volunteerism ini sebenarnya harusnya didorong. Kalau ada masalah ya dilokalisir, itu masalah oknum, tapi bukan kemudian terus lembaganya gitu. Ini kan cara berpikir yang seperti ini loh Mas Harsu yang sekarang ini masih ada di pemerintah dan perlu untuk disampaikan secara terbuka cara berpikir yang salah itu. Ya, oke, baik, terima kasih Mas Ferry dan Mas Harsu, salam Mas Harsu. Ya. Mohon doa dan dukungannya semua Mas Arsu soal anti. Waalaikumsalam Mas Arsu. Waalaikumsalam Mas Arsu. Salam.